Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, luar biasa, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam, kemudian nikmat bisa mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah dari tujuan syariat agama Islam ini diturunkan kepada manusia untuk dipelajari, diilmui dan diamalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah dan menjadi sebab keselamatan dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan mengenai fadlul Islam, mengenai fadlul Islam atau keutamaan yang ada di dalam agama Islam. Di antara keutamaan yang ada di dalam agama Islam, bahwasanya dinul Islam, agama Islam merupakan fitrah atau bawaan yang seluruhnya manusia terlahir di atasnya, Jadi kalau ditanya hukum asal manusia ketika keluar dari perut ibunya ke dunia ini, apa agamanya? Asalnya adalah al-Islam. Kalau kita katakan Islam itu bawaan dari kandungan ibunya, Islam itu bawaan sebelum dia keluar ke dunia ini. Ketika dia telah memiliki roh, ketika janin tadi telah memiliki arwah atau ruh yang ditiupkan kepadanya, maka manusia tadi secara otomatis telah memeluk dinul Islam, agama Islam. Jadi tatkala masih di kandungan ibunya, manusia itu sudah membawa fitrah Islam, dinul Islam, agama Islam. Maka ketika dia terlahir ke dunia ini, maka dia tetap berada di atas fitrahnya, hukum asalnya, yaitu terlahirkan di atas agama Islam. Dan inilah salah satu yang menyebutkan tentang keutamaan Islam. Asal dari manusia yang bernyawa, di awal kali dia bernyawa, dihukumi sebagai orang yang beragama Islam.
Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan anak-anak orang-orang kafir, musyrikin, semisal anaknya Abu Jahal, atau semisal anaknya Abu Lahab, atau semisal anaknya Fir'aun misalnya. Apakah boleh kita katakan anak mereka Islam? Jawabnya, selama di atas fitrahnya dia Islam. Tetapi Nabi mengatakan yang namanya manusia ketika memiliki anak, maka bapak dan ibunya itu akan merubah fitrahnya tadi sehingga dia tidak tumbuh di atas keislaman atau dia keluar dari Islam. Makanya ketika dia masuk Islam, dia bersyahadat kembali, mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Rasulullah menjelaskan tentang hukum asal manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan Islam adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang terlahirkan, kata Nabi, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan ibunya yang sudah berarwah, sudah memiliki ruh, maka dia, kata Nabi, 'alal fitrah, berada di atas al-fitrah. Di atas al-fitrah. Apa makna fitrah? Kata para ulama adalah al-Islam. Dia berada di atas Islam, keislamannya. Fa'abawahu yuwahidani. Maka kedua orang tuanya lah yang merusak keislaman anak tadi, yang menjadikannya Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikan anak tadi Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan anak tersebut beragama Majusi. Intinya di sini menjelaskan tentang keutamaan Islam, sehingga Allah tidak rela menciptakan hamba-hambanya selain memeluk agama Islam. Allah tidak pernah ridha menciptakan makhluk yang bukan berkeyakinan dengan keyakinan Islami. Tetapi itulah yang namanya manusia, terkadang keyakinan Islam anaknya dirusaknya, sehingga jadilah, kata Nabi, dia Yahudi, jadilah dia Nasrani, dan jadilah dia Majusi. Jadilah dia Majusi. Ini dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan Islam, bahwasanya Islam itu semenjak bernyawanya seseorang dari dalam perut ibunya sampai dia terlahirkan ke dunia ini, dan orang tuanya lah yang merusak keislaman anak tadi sehingga menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dalil dari Al-Quran yang menjelaskan fitrahnya manusia itu beragama Islam, yang mana fitrah ini bisa dikatakan bawaan lahir atau bawaan manusia setelah ditiupkan ruhnya, yaitu beragama Islam, adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan tentang fitrah manusia, hukum asal penciptaan manusia. Allah mengatakan, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah oleh kalian ketika Rabb kalian mengeluarkan keturunan-keturunan anak Adam, atau mengeluarkan dari sulbi-sulbi bapaknya, kemudian di kandungan ibunya, kemudian keluar ke dunia ini, bahwasanya Allah telah mengambil sebelum mereka muncul ke dunia ini syahadah, pengakuan. Allah telah mengambil dari mereka pengakuan. Apa pengakuannya? Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku, kata Allah, adalah Rabb kalian? Maka roh tadi atau Bani Adam tadi yang belum keluar ke dunia ini, yang diajak bicara oleh Allah dengan kebesarannya dan Allah Maha mampu atas segalanya, qalu bala, mereka mengatakan, tentu kami mengakui bahwasanya engkau adalah syahidana, adalah Rabb kami.
adalah Rabb kami. Kami persaksikan bahwasanya engkau adalah benar-benar adalah Rabb kami. Dan ini menunjukkan semua manusia Allah ciptakan di atas fitrahnya. Apa fitrah manusia? Mengakui adalah Allah Rabbnya. Dan itulah keislaman. Itulah keislaman seseorang. Sebagaimana kata Nabi, manusia dikeluarkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah di atas agama Islam. Masyarul muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, wa rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menjelaskan tentang keutamaan Islam, yang mana Allah tidak pernah menciptakan manusia selain dari beragama Islam dan berkeyakinan dengan keyakinan Islami. Adapun adanya orang selain Islam, itu dikarenakan kerusakan yang disebabkan orang tuanya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan Islam yang perlu kita ketahui adalah Islam agama yang sangat-sangat terpelihara kemurniannya. Sangat-sangat terpelihara dari perubahan-perubahan. Sangat dijaga oleh Allah. Tidak ada satu pun yang mampu merubahnya, pasti ketahuan. Bahkan dahulu dikisahkan, disebabkan keutamaan yang satu ini, orang Nasrani masuk ke dalam agama Islam. Jadi disebabkan keutamaan yang satu ini, yaitu keutamaan yang kedua ini, yaitu keutamaan bahwasanya Islam agama yang sangat dijaga, terpelihara. Tidaklah ada yang merubahnya melainkan ketahuan. Dikarenakan keutamaan yang dua ini, ada seorang Nasrani masuk Islam. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan orang Nasrani ini pernah berniat dan bahkan melakukan merubah isi Al-Quran. Kemudian dia sebarkan ke tengah kaum muslimin. Apa yang terjadi? Ternyata ketahuan. Kemudian di hari esoknya dia rubah kitab Taurat, kitab Injil. Kitab Injil dirubahnya isinya. Atau kitab suci Nasrani dirubahnya. Kemudian dijualnya, disebarkan. Setelah itu kata orang Nasrani ini tidak ketahuan. Setelah dia memikir, merenungi, akhirnya dia bertaubat kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam. Benarlah ternyata Islam ini yang masih terjaga kemurniannya. Dia berusaha merubah-rubahnya, ketahuan terus. Tetapi giliran kitab-kitab selain Al-Quran, dirubahnya macam-macam, tidak ada ketahuan. Bahkan diterima oleh orang-orang yang menerima perubahan tadi. Sehingga dia tersadarkan, kalau seperti ini agama Islam, maka benarlah agama Islam itu agama yang dijaga oleh Rabbnya. Adapun selain Islam adalah agama yang bisa berubah-ubah, yang bisa disusupi penyimpangan dan kesalahan, sampai-sampai dia sendiri yang menyusupi kesalahan ternyata tidak ketahuan oleh orang-orang yang membaca kitab tersebut. Dan ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Sehingga keutamaan yang satu ini bisa membuat orang-orang selain Islam masuk ke dalam agama Islam dan bertobat dari agama-agama yang sebelumnya mereka yakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami pula, kata Allah, yang akan memeliharanya dari perubahan. Sampai pun kata para ulama, iblis saja tidak bisa merubahnya. Jangankan manusia, iblis saja tidak bisa merubah. Begitu juga setan-setan tidak bisa merubah. Andai pun mereka merubah, kata para ulama, pasti ketahuan. Pasti ketahuan, karena Allah sudah menjamin
terpeliharanya Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya dari namanya perubahan-perubahan orang-orang yang berniat jahat untuk merubahnya. Kemudian keutamaan yang ketiga, di antara keutamaan Islam yang perlu kita ketahui, bahwasanya Islam di antara keutamaannya bisa menggugurkan seluruh dosa manusia yang sebelumnya di atas kekufuran atau yang sebelumnya belum masuk ke dalam agama Islam. Jadi ketika orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi atau orang-orang ateis ketika masuk Islam, seluruh dosa-dosa mereka dihapuskan. Walaupun dosa itu pernah mereka lakukan ribuan tahun namanya. Mungkin umurnya 1000 tahun lebih, atau umurnya ratusan tahun. Kemudian dia melakukan dosa itu sebelum masuk Islam. Maka setelah masuk Islam, dosa itu diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruhnya. Bahkan yang lebih spesialnya lagi, setiap kebaikan yang mereka lakukan sebelum masuk Islam dinilai oleh Allah sebagai nilai pahala yang tercatat dan akan diganjar pahala. Bisa jadi diganjar surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu nikmatnya masuk Islam. Sudahlah dosa diampuni, dapat pula bonusnya amalan kebaikan dulu bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan agama Islam dan juga menunjukkan kemurahan Allah. Allah tidak menginginkan kesulitan. Allah mengajak kita semua untuk masuk surga. Tetapi terkadang manusia sudah diajak masuk surga, malah milih masuk neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang berikutnya dari agama Islam adalah seseorang yang memeluk agama Islam, maka pahala yang dia dapatkan dilipat gandakan. Pahala yang dia dapatkan dilipat gandakan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Apabila seseorang masuk ke dalam agama Islam, ahsana islamahu, kemudian dia memperindah keislamannya, salatnya rajin, kemudian puasanya rajin, ibadahnya baik, nuntut ilmunya baik, hatinya baik, amalannya baik. Fakullu hasanatin ya'minuha tuktabu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Maka orang yang baik keislamannya, kata Nabi, satu amal saleh itu bernilai 10 pahala. Sampai, kata Nabi, 700 dhi'fin, sampai 700 pahala dia dapatkan satu kali amal saleh. Misalnya dia salat, orang yang salat yang keislamannya baik, itu pahala salatnya sekali salat itu 700 kali lipat pahala yang dia dapatkan. Adapun orang yang salat keislamannya pas-pasan atau rendah atau kurang bagus, maka nilai salat pun rendah. Mungkin dikarenakan salat Islamnya kurang bagus, salatnya dapat 1 pahalanya, atau hanya dapat 10 saja. Tetapi kalau keislamannya baik, dan baiknya keislaman itu dengan ilmu, maka salatnya bisa bernilai 700 kali lipat dibandingkan dengan salat-salat orang lain. Maka kata para ulama, barang siapa yang ingin beruntung, maka hendaklah dia berjualan, berdagang dengan Allah dengan keuntungan yang besar, yaitu dengan beramal sedikit tapi pahalanya beratusan kali lipat, ratusan kali lipat. Maka dengan cara memperbaiki keislamannya, dengan cara menuntut ilmu dan
memahami ajaran-ajaran Rasulullah dan mengamalkannya. Kemudian di antara keutamaan Islam yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya agama Islam sebab terhindar dari siksa api neraka. Islam adalah sebab terhindar dari siksa api neraka. Walaupun dikisahkan dalam sebuah hadis belum pernah salat sama sekali. Tetapi bukan berarti masuk Islam dianjurkan tidak salat, bukan. Ada kejadian yang orang ini belum pernah salat sama sekali. Tetapi ternyata kata Nabi dia masuk surga dan diselamatkan dari neraka. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannath biha fil jahiliyah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana ghulam Yahudiyun yakhdumun Nabi. Kata sahabat Anas bin Malik, dahulu ada seorang yang beragama Yahudi, yakhdumun Nabi. Dia memiliki sebuah pekerjaan yang selalu membantu urusan Nabi. Kemudian kata sahabat Anas bin Malik, famarida fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Dan pada suatu hari seorang anak Yahudi ini yang sudah dewasa, yang membantu Nabi, mengalami sakit. Maka Rasul pun menjenguknya. Ini Yahudi sakit, Rasul tetap menjenguknya ketika memang ada keperluan untuk menjenguknya, bukan sebagai bentuk senang dengan keyahudiannya. Maka ketika Rasul menjenguknya, faqa'ada inda ra'si, Rasul duduk di dekat kepalanya. Faqala lahu, Rasul mengatakan kepada anak Yahudi yang sudah dewasa ini, aslim, maukah engkau masuk Islam? Maukah engkau memeluk agama Islam? Masuklah ke dalam agama Islam. Maka ketika anak Yahudi ini diminta oleh Rasulullah memeluk agama Islam, fanadhara ila abi, maka dia memandang bapaknya. Wa huwa indahu, ketika itu bapaknya berada di dekatnya. Faqala lahu, maka bapaknya itu mengatakan, ati' Abul Qasim, wahai anakku, turutilah perintah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak tersebut fa'aslama, masuk Islam. Masuk Islam. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, setelah Rasul selesai menjenguk anak Yahudi ini, keluarlah Rasulullah dari kamar anak Yahudi itu. Setelah Rasulullah keluar dari kamar anak Yahudi tadi yang sedang sakit, baru keluar dari kamarnya, terdengar berita anak Yahudi itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Ketika mendengar berita meninggal dunia, baru saja menjenguknya, Rasul mengatakan, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tadi dari siksa neraka. Anak Yahudi tadi yang hanya mengatakan la ilaha illallah, kemudian setelahnya dia meninggal, Nabi katakan dia diselamatkan dari api neraka. Belum pernah sholat, belum pernah berpuasa, belum pernah haji, umrah, baca Al-Quran, belum pernah melakukan amalan-amalan yang diperintahkan dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Hanya satu modalnya, keislaman sebelum matinya. Tapi Nabi katakan, anqadhahu minan nar, Allah telah selamatkan dia dari neraka. Ini keutamaan yang luar biasa. Maka tidak ada keutamaan yang lebih besar daripada Islam. Tidak ada keutamaan yang lebih mahal dan lebih indah dan lebih menenangkan daripada
keislaman seseorang. Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah wa inna Allaha la yu'ayyadu hadha ad-din birrajulil fajir. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang beragama Islam saja. Inilah keutamaan dari keutamaan Islam. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan Islam adalah kebaikan seluruhnya hanya terdapat dalam agama Islam. Seluruh kebaikan hanya terdapat dalam agama Islam. Tidak ada kebaikan kecuali dengan keislaman. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Innama ahli baitin minal Arab wal ajami." Setiap penghuni rumah, baik dari kalangan orang Arab maupun orang yang asingnya, orang ajamnya, aradallahu bihim khaira, adkhala alaihimul Islam. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk mereka, maka kata Nabi, Allah akan masukkan dia ke dalam Islam. Jadi kalau kita masuk Islam, itu ketahuilah itu tanda kebaikan. Thumma taqa'ul fitan ka'annaha dhunan. Intinya di sini bahwasanya kalau Allah menginginkan kebaikan baik orang Arab maupun non-Arab maupun orang ajam, maka cara Allah memberi kebaikan itu hanya satu saja, dengan keislaman. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan keislaman. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan untuknya. Kemudian berikutnya di antara keutamaan Islam adalah amalan saleh yang sedikit bisa menjadi banyak disebabkan Islam, yaitu dengan tauhid dan keikhlasan. Beramal sedikit namun diberikan ganjaran yang berlimpah-limpah banyaknya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, an al-Bara' radhiyallahu anhu yaqulu, ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna' bin hadid. Faqala ya Rasulullah, aqatilun aw muslim? Disebutkan ada seorang laki-laki memakai pakaian besi mendatangi Rasulullah. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku ikut perang? Bolehkah aku ikut perang? Ataukah aku masuk Islam terlebih dahulu? Bayangkan, jadi dia bertanya, dia ingin membantu Nabi, tapi dia belum agama Islam. Mana yang lebih baik? Saya bantu dulu kaum muslimin berperang, apa saya harus masuk Islam dulu, kata laki-laki tersebut. Maka Rasul mengatakan, sebelum engkau berperang untuk membantu kaum muslimin, masuklah Islam terlebih dahulu, barulah kemudian ikut berperang. Maka laki-laki tersebut mendengar nasihat Rasulullah, maka dia masuk Islam dan ikut berperang bersama Rasulullah. Akhirnya dia terbunuh di medan perang. Maka Rasul pun mengatakan, sesungguhnya laki-laki ini amalnya cuma sedikit, tetapi diganjar dengan banyak sekali. Baru masuk Islam, ikut perang sebentar, mungkin hanya perang setengah jam atau 1 jam, terbunuh dia. Kata Nabi, laki-laki ini amalnya sedikit, tetapi ganjarannya banyak sekali. Begitulah Islam, ya. Amal sedikit tapi pahalanya pahalanya banyak. Kemudian berikutnya yang terakhir pada kesempatan kali ini di antara keutamaan Islam adalah Islam menjaga akal seseorang. Islam adalah agama yang menjaga akal seseorang.
Yang mana agama Islam mengharamkan setiap pemeluknya untuk meminum atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Jadi Islam mengharamkan pemeluknya untuk mengkonsumsi atau meminum, memakan sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal seseorang, seperti narkoba misalnya, atau minuman-minuman keras, atau sabu-sabu, atau ganja, atau heroin, atau yang semisalnya. Kalau ditanya rokok termasuk tidak? Nah, ini jadi masalah ya. Sebagian mengatakan masuk juga rokok ini, karena dia menghilangkan akal sehat. Kenapa menghilangkan akal sehat? Ngisap asap. Apalah manfaatnya ngisap ngisap asap? Apalagi sudahlah cuma ngisap asap, belinya mahal, termasuk dari buang-buang harta. Sudahlah buang-buang harta yang diisap tidak bermanfaat, maka sebagian ulama memasukkannya, orang melakukannya akalnya kurang. Makanya sebagian ulama memasukkan rokok itu termasuk menghilangkan akal sehat. Menghilangkan akal sehat. Walaupun tidak separah khamar dan narkoba dan yang semisalnya, tetapi ada kesamaan, sama-sama kurang berpikir baik dan kurang akal dalam memikirkan mana yang bermanfaat, mana tidaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr", sesungguhnya khamr, wal maisir, kemudian perjudian, wal ansab, kemudian mengundi nasib dengan anak panah berhala adalah perbuatan yang keji. Jadi perbuatan yang dilarang dalam Islam. Fajtanibu la'allakum tuflihun, maka tinggalkanlah seperti khamar dan yang semisalnya, kata Allah, supaya kalian beruntung ke kehidupannya, supaya kalian beruntung. Maka khamar ini, khamar dalam bahasa Arabnya khamar, kalau dalam bahasa Indonesianya bisa dikatakan narkoba, sabu-sabu, miras, atau yang semisalnya, adalah sesuatu yang menutup akal seseorang. Baik bentuknya basah maupun bentuknya kering, dimakan atau diminum. Dan setiap yang memabukkan adalah perkara yang dilarang dan sumber dari segala perbuatan kejelekan, dan sarangnya dosa dan pintu setiap keburukan-keburukan. Itu perkara yang memabukkan. Maka barang siapa yang tidak menjauhkan hal ini, maka dia termasuk dalam kategori durhaka kepada Allah dan layak mendapatkan hukuman. Di antara hukuman orang-orang yang menggunakan khamar, minuman-minuman keras, nyabu, narkoba, atau yang semisalnya, di antaranya adalah tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau seumur hidupnya suka nyabu, suka khamar, suka minum minuman keras, maka seumur hidupnya tidak ada salatnya yang diterima pahalanya. Maka merugilah dia. Maka tidak ada hukuman yang lebih menyedihkan ketika pahala kita diharamkan. Ketika pahala kita diharamkan, maka apalah yang menjadi sebab keselamatan seseorang dari siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuhinnu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan untuk manusia yang thayyibat, yang baik-baik, dan Allah mengharamkan untuk manusia al-khaba'ith, yang buruk-buruk. Kalau ditanya rokok baik atau tidak, kalau dikatakan dia baik, berarti dia telah menyelisihi kesepakatan para dokter gitu ya. Sepakat para dokter tentang buruknya rokok. Terus siapa yang dia ikuti kalau bukan ahlinya? Sementara disebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri,
Bertanyalah kalian kalau tidak tahu kepada ahlinya. Yang ahli dalam masalah rokok, dalam penilaian baik dan buruknya adalah kedokteran. Maka kata para dokter, sepakat mereka seluruhnya bahwasanya rokok itu khaba'ith, termasuk keburukan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, yuharrimu alaihimul khaba'ith. Haram khaba'ith itu. Haram yang namanya khaba'ith. Dan ternyata rokok termasuk dalam khaba'ith. Maka hendaknya bertaubatlah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan Allah telah mengharamkan segala yang buruk. Maka perhatikan apa yang kita konsumsi setiap harinya. Jangan sampai memasukkan perkara yang buruk, yang akhirnya kita termasuk mengkonsumsi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naktafi bihadza, maka inilah sedikit dari penyampaian kita mengenai keutamaan Islam. Yang mana semakin kita mengenal keutamaan Islam, mudah-mudahan dengannya kita semakin mencintai agama Islam dan semakin bersemangat dalam mengenal agama Islam dan mempelajarinya, sehingga semakin baik Islam kita, semakin berkali-kali lipat pahala, keutamaan pahala bagi orang yang mengamalkan di atas keislaman yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Kita cukupkan sampai di sini kajiannya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa diambil pelajaran darinya, dan jika ada benarnya murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jika ada kekurangannya, kekhilafannya itu murni dari kami pribadi dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.